Bab 9. Perlahan-lahan Narnia merasa tubuhnya dingin, hingga bulu-bulu halus di tangan dan pundak berdiri. Rasa ini membuat Narnia gelisah. Ia sempat menggeliat kecil di atas ranjang sembari merasakan sentuhan tipis demi sentuhan, walau hanya hayalan. Di atas ranjang Narnia semakin tidak karuan. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki sangat geli. Seakan-akan ada yang menyentuhnya. Narnia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan hayalannya ke Adam yang sangat ini berada di atas tubuhnya, dan atau pria lain yang lebih hebat dari Adam, yang mampu memuaskan tubuhnya saat ini. Kenapa malah berhayal ke Adam sih? Gerutu Narnia yang masih berusaha untuk tidur. Tapi ia sempat berhayal betapa hebatnya pria lain selain Adam di atas tubuhnya. Bukan tanpa alasan Narnia sering berhayal yang seperti itu. Sejak ia melihat Adam melakukannya dengan beberapa wanita di belakang kekasihnya, ditambah dengan banyaknya bisikan di dalam kepalanya. Narnia masih terngiang dengan sosok Adam yang brengsek, dan di luar menjaga perasaan kekasihnya di dalam seperti binatang buas. Entah sudah berapa wanita sekelasnya dicicip oleh Adam, selama ini secara diam-diam di berbagai tempat. Narnia menyentuh bagian yang masih perih dengan jemarinya. Basah? Gumam Narnia pelan saat melihat jemarinya yang basah oleh air bening di jarinya sendiri. Rasa kantuk menyerang. Narnia merasa dirinya akan tertidur lagi dengan hayalan yang masih sama seperti semalam. Saat Lala keluar dari dalam kamar, ia melihat Adam yang sudah dekat. Kedatangan Adam sudah dapat ditebak oleh Lala, karena pasti dipanggil datang oleh Herman untuk menguras air bening itu lagi dari intinya Narnia untuk membuat kuah bakso hari ini yang dipesan oleh salah satu elit politik pemerintahan. Bagaimana? Apa sudah boleh masuk? Tanya Adam pada ibu tirinya yang menatap dirinya dengan tatapan seorang wanita dewasa yang haus akan belayan dan sentuhan di bawah. Lala terdiam sesaat. Ia sungguh kesal dengan sikap Adam yang tidak tertarik padanya sama sekali, apalagi menyentuh tubuhnya. Juga tidak pernah dilakukan oleh Adam selama ini. Padahal ia sempat memohon-mohon pada Adam berapa kali untuk menyentuhnya. Tapi Adam hanya tersenyum dan langsung pergi tanpa perasaan. Sebentar lagi, tunggu obatnya berfungsi dulu, balas Lala dengan suara cemburunya. Adam hanya tersenyum tipis menatapi ibu tirinya, yang menunjukkan sikap cemburu kepada Narnia yang kini menjadi tumbal pesugihan untuk kuah bakso. Lain kali aku akan menyentuhmu, ucap Adam dengan candanya, kemudian berjalan ke arah kamar Narnia untuk menunggu reaksi obat. Sedangkan Lala menatapi sosok Adam yang pergi dari hadapannya dengan tatapan sedih. Aku yakin lain kali kau pasti akan terpikat padaku, batin Lala. Lala masih menatapi Adam yang masuk ke dalam kamar Narnia dengan hati yang tercabik-cabik. Pintu terbuka seperti semalam. Narnia merasa matanya susah dibuka, tapi ia merasakan sentuhan dan aroma parfum yang mirip dipakai oleh Ardi beberapa hari ini. Manis, bisik pria itu dalam sadar atau mimpi. Narnia merasakan ada yang berbisik di dekat telinganya dengan hawa sedikit panas. Kemudian menyentuhnya dengan sentuhan lembut hingga tubuh Narnia terbawa gerakan pria tersebut. Cengkraman kuat tangan pria itu terdiam di salah satu buah kembar Narnia. Tangan pria itu meremas dan melepaskan pegangannya, membuat Narnia larut dalam sentuhan yang diberikan oleh pria tersebut. Pria itu membuka pakaian Narnia dengan perlahan-lahan, sambil terus mengerayang dan memberikan sentuhan yang sangat bereaksi dengan tubuh Narnia, yang mendambakan sentuhan sesuai fantasi nakalnya. Siapa dia? Kenapa dia sangat pintar dan pengalaman? Ucap Narnia yang berusaha bangun dari mimpinya untuk melihat siapa pria tersebut. Tapi matanya terasa lengket seperti dilem,
dan tubuhnya menikmati sentuhan dari pria itu, pria yang barusan dihayal olehnya. Andai saja aku berhayal tentang wajahnya tadi, batin Narnia. Pria itu tidak mulai sadar ia menempelkan bibirnya seperti bayi dan menghisapnya, kemudian menggigit puncaknya dengan gerakan memutar dan menariknya. Narnia mulai mengerang ketika merasakan desiran naik ke atas kepalanya, dan ia mulai meliuk-liukkan tubuhnya seperti cacing yang kepanasan. Karena tangan pria itu terus menyusuri lekukan tubuh Narnia hingga ke bagian yang paling bawah dan menggodanya berapa saat untuk memastikan bagian itunya sudah basah atau belum. Pria membuka mulutnya dari puncuk dada Narnia dan membuka celana piyama yang dikenakan oleh Narnia, disusul oleh pakaian terakhir dilepaskan, kemudian menempelkan bibirnya di paha kanan Narnia. Sesekali ia menjilatnya hingga ke atas dan bagian atas, hingga ke bagian sana ia melahapnya seperti makanan yang lezat. Suara basa yang diciptakan antara mulutnya dan bagian itu semakin membuat Narnia memutar-mutar bokongnya untuk menyudahi permainan yang menggilahkan yang tak sanggup ia terima. Puas melihat Narnia menggeliat, ia menancapkan benda panas ke dalam tubuh Narnia dan menghentakkan sesuka hatinya. Hentakan keras hingga kasar ia berikan kepada Narnia. Perlahan-lahan pria itu menaikkan temponya, hingga Narnia tidak sadar akan dirinya. Ia terlena dengan permainan pria itu yang terlebih hebat dari Adam. Pria yang tidak ia tahu siapa tapi begitu hebat dari Adam dalam segi percintaan. Pria itu tersenyum penuh kepuasan mendengar suara desahan Narnia. Ia kembali menghentakkan rudalnya dengan kuat ke inti tubuh Narnia hingga menembus bibir rahim. Narnia mulai mengerang hebat saat menerima hentakan hebat dari pria tersebut, dan di waktu bersamaan pria itu melepaskan miliknya, seolah ingin menyiksa Narnia yang sedang menikmati permainan panas, dan berakhir dadakan. Narnia merasa kesal ia belum merasakan kepuasan. Tapi pria itu berhenti di tengah jalan dan menarik rudalnya. Gumam Narnia yang protes dengan mengeluarkan suara kecil. Pria itu tersenyum penuh ejekan di wajahnya. Jalan, batin pria tersebut. Ternyata Narnia salah. Pria itu membalikkan tubuh Narnia dan menariknya sampai perut Narnia menyentuh ujung-ujung ranjang. Kedua telapak kukunya menaikkan pinggul Narnia sedikit ke atas, agar memudahkan dirinya memasuki inti yang bercairan air bening tersebut. Dengan sekuat tenaga, pria itu memasukkan rudalnya dan menghujani Narnia dengan goyangan liar. Semakin cepat dan semakin kuat. Narnia tidak sanggup menahan suaranya. Ia mendesah kuat dengan menarik sprei kasur dengan kuat dan tenaga yang mengimbangi kekuatan pria tersebut yang tidak mengalami kelelahan sama sekali. Pria itu masih mengarahkan hentakan terbaiknya dengan cara yang masih kuat bergoyang dari arah belakang, seakan tidak pernah lelah untuk menikmati tubuh Narnia yang merupakan candu untuk beberapa hari ini. Betapa hebatnya pria ini seandainya ia menaikkan kekuatannya, dan kedua tangan kasarnya memainkan kedua buah kembar yang menambah sentuhan hayalan Narnia dengan nafas tersengal-sengal.